فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran cara pelafalan huruf qaf. Di mana huruf qaf, sebelum kita mengetahui tata letaknya, huruf qaf itu dikeluarkan melalui pangkal lidah mengenai atau menempel ke langit-langit atas. Atau di sini dijelaskan yang dikatakan langit-langit atas itu adalah langit-langit lunak atau disebut juga dengan anak langit atau anak teka yang sangat dekat dengan tenggorokan. Pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Yang dimaksudkan ke langit-langit atas tersebut itu adalah dalam penjelasan Matan Al-Jazariyah menurut Imam Ibnul Jazari yang dituangkan oleh beliau di dalam kitabnya, yaitu Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, bahwasanya qaf itu dikeluarkan melalui pangkal lidah mengenai langit-langit atas. Namun di sini yang dimaksudkan dengan langit-langit atas tersebut adalah langit-langit lunak yang paling dekat dengan tenggorokan atau biasa dikenal dengan anak langit, yaitu anak teka kita. Sahabat, maka huruf qaf itu adalah dikeluarkan melalui pangkal lidah tersebut. Ketika qaf dilafazkan, pastikan terlebih dahulu pangkal lidah kita telah menggapai ke langit-langit lunak tadi atau langit-langit atas tadi. Contoh misalnya qa. Kenapa kita harus mengetahui tempat keluarnya huruf qaf? Karena sering terjadi fahaman, yaitu kesalahan di dalam melafalkannya. Biasanya sering terjadi kesalahan tersebut adalah yang tidak kita sadari, bahwasanya setelah kita mengetahui bahwa qaf itu tersebut dikeluarkan melalui pangkal lidah, akan tetapi sering terjadi qaf itu dikeluarkan melalui benar melalui pangkal lidah, benar telah dirasakan pangkal lidah, akan tetapi di situ terjadi rahang yang maju, kemudian mulut pun maju. Contoh ko, tapi itu adalah hal yang salah. Semestinya dan seharusnya ketika huruf itu dikeluarkan melalui ketika huruf itu dikeluarkan melalui lidah, maka yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengeluarkan suara tersebut atau untuk mengeluarkan atau melafazkan huruf tersebut yaitu lidah saja, tidak ada ikut campur daripada mulut ataupun rahang bawah maupun rahang atas. Contoh, sekali lagi saya contohkan pelafalan huruf qaf yang dikeluarkan melalui pangkal lidah mengenai langit-langit atas tadi, yaitu qatitu. Seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, tanpa harus memajukan mulut. Seperti contohnya ko itu makhraj pangkal lidahnya tidak sampai, akan tetapi pangkal lidahnya itu lebih maju atau lebih ke atas atau lebih ke depan. Nah, dimana nanti itu adalah tempat keluarnya huruf yang lain, bukan huruf qaf itu sendiri. Sedangkan huruf qaf itu adalah keluarnya melalui pangkal lidah, benar-benar dari pangkal lidah, sehingga ketika melafazkan huruf qaf tersebut tidak ada rahang atau tidak ada mulut yang harus digerakkan seperti tadi. Itu adalah pelafalan yang salah. Baik sahabat, sebelum kita masuk kepada praktik pelafalan huruf qaf, maka di sini perlu diperhatikan cara pelafalannya. Di mana di antara cara pelafalan huruf qaf itu adalah yang pertama, qaf itu ketika dilafazkan tidak boleh dengan beriringan nafas atau tidak boleh terjadi ada suara tambahan nafas. Contoh misalnya ko atau qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah suara nafas dan itu tidak ada pada huruf qaf. Yang ada pada huruf qaf cara pelafalannya itu adalah
dengan menahan nafas atau suara jernih, suara murni yang dikeluarkan ketika melafalkan huruf qaf itu adalah suaranya benar-benar bersih, benar-benar murni, tidak harus dicampur dengan nafas. Contoh, qa, aq, aqi, aku, atau baqa, baqi, baqu, tanpa ada ikut campur daripadanya nafas. Kemudian selain itu juga qaf dilafazkan secara ditahan, maksudnya suara itu sedikit berat, sedikit sulit. Kenapa? Karena di situ terjadi penekanan suara. Nah, dalam ilmu tajwid dikatakan sifat qaf itu adalah namanya syiddah, tertahannya suara. Jadi ketika qaf dilafazkan itu adalah terjadi suara yang sedikit ditahan atau terjadi tekanan suara, tidak langsung up. Nah, di situ adalah jelas bahwasanya suara di situ tertahan, tidak seperti huruf-huruf yang lainnya seperti zal misalnya, di situ ada suara yang mengalir. Tetapi kalau qaf tidak sama sekali dialirkan suara tersebut. Suara tersebut harus ada tekanannya atau ditahan. Contoh, bab, nah seperti itu. Perlu diperhatikan di sini sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika terjadi nafas yang ditahan, kemudian suara yang ditahan, di situ akan menimbulkan suara pantulan. Nah, di sini dalam ilmu tajwid suara yang memantul itu disebut dengan qalqalah. Maka senantiasa ketika kita melafazkan huruf qaf itu adalah dalam kondisi memantul, yaitu qalqalah. Dan sifatnya di dalam ilmu tajwid disebut qalqalah. Contoh, misalnya ketika kita melafazkan atau membaca ayat Al-Qur'an, yaitu misalnya yang ada huruf qafnya di dalam surah Al-Falaq misalnya, contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq al-falaq. Nah, di situ terjadi pantulan suara. Ada suara yang memantul ketika qaf itu dilafazkan, karena cara melafalkan qaf itu salah satunya juga adalah memantulnya suara. Apa yang menyebabkan suara itu terpantul? Di dalam kitab dijelaskan, di dalam kitab tajwid dijelaskan bahwasanya terjadinya pantulan suara itu disebabkan adanya nafas yang ditahan dan suara yang ditahan. Karena terjadi karena terjadi nafas yang ditahan dan suara yang ditahan sehingga menimbulkan suara yang memantul. Jadi terdapat satu pantulan suara. Nah, di dalam ilmu tajwid suara yang memantul itulah yang dikatakan dengan sifat qalqalah. Maka qaf itu memiliki sifat namanya qalqalah. Selain itu juga perlu diketahui bahwasanya qaf selain menahan nafas, menahan suara, kemudian memantulkan suara, pelafalan qaf juga di situ harus ditebalkan. Kenapa ditebalkan? Posisi ketika qaf dilafazkan itu adalah pangkal lidahnya tertempel naik ke atas langit-langit, sehingga ketika qaf dilafazkan dengan suara yang tebal. Tidak boleh qaf itu dilafazkan dengan suara yang tipis. Contoh, ka 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 ka, tidak. Tetapi qaf itu dilafazkan dengan pangkal lidahnya harus ditempel ke atas langit-langit. Contoh, ko ko. Nah, jadi di situ ada suara yang tebal dihasilkan. Sebab pangkal lidah itu ketika qaf dilafazkan tadi harus menempel ke langit-langit lunak tadi. Kemudian berikutnya qaf itu juga tidak boleh menekuk suara atau pita suaranya itu ketika melafazkan qaf tidak boleh ditutup, tidak boleh dihimpit. Tidak boleh dihimpit. Kenapa? Karena di dalam ilmu tajwid qaf itu tidak memiliki sifat yang senantiasa
seluruh lidah itu menempel ke atas langit-langit, tidak. Qaf hanya memiliki sifat dalam ilmu tajwid, qaf hanya memiliki sifat yaitu isti'ala tadi, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas tadi sehingga dia menempel dan menghasilkan suara yang tebal. Akan tetapi di sini qaf selain dilafazkan dengan tebal juga tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh sampai menghimpit pita suara. Contoh sehingga suara yang dihasilkan itu tidak asli atau suara yang dihasilkan itu tidak jernih, tidak jelas, malah akan menimbulkan suara yang jelek. Dan bukan seperti itu cara melafazkan huruf qaf. Nah, ketika kita mempelajari ilmu tajwid, dalam ilmu tajwid qaf tersendiri memiliki sifat yang tidak boleh menghimpit pita suara, itu harus membukanya, harus mengeluarkannya dengan rileks. Seluruh pita suara dibuka. Nama sifatnya dalam ilmu tajwid disebut dengan infitah. Setelah kita mengetahui tempat mengeluarkan huruf qaf, yaitu tadi pangkal lidah mengenai langit-langit atas atau langit-langit lunak, serta tata cara bagaimana qaf itu dilafazkan, apakah dengan tipis, apakah dengan suara yang ditahan, ataukah dengan diiringi nafas dan lain sebagainya, maka mari kita sama-sama mempraktikkan untuk lebih jelasnya. Kita mulai dari harokat fathah. Qa, qi, u. Ingat ketika qaf dilafazkan, karena kita sudah mengetahui bahasanya qaf itu dikeluarkan oleh pangkal lidah, maka mulut dan rahang tidak boleh maju atau tidak boleh ikut campur. Contoh qa, qi, u. Qa. Tidak boleh seperti itu, karena tidak memiliki hak, ya. Karena yang memiliki hak sepenuhnya itu adalah bagian lidah. Diulangi sekali lagi. Baq, biq, buk. Baq, biq, buk. Baq, biq, buk. Qa, qi, qu, aq, quqan. Qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Qaqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Qaqan qaniqa aqi qihi aqun wa minal muqni muqaqan qaniqa. Seperti itulah cara melafazkan huruf qaf.